Jurnal ini berisi penilaian saya mengenai 7 pemimpin Indonesia yang pernah memimpin di negara kita yang tercinta, yaitu Republik Indonesia. Setiap presiden itu adalah putra terbaik bangsa, dan itulah sebabnya mereka terpilih untuk memimpin negara tercinta ini. Namun, mereka tetaplah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Berikut penilaian saya. Presiden pertama, Bapak Insinyur Soekarno. Presiden Soekarno menurut saya adalah seorang yang cerdas, berwibawa dan menguasai banyak bahasa asing. Keunggulan dari Presiden Soekarno ini adalah wibawanya yang terpancar dalam setiap pidatonya. Tak jarang, dalam pidatonya beliau berhasil menyemangati pendengarnya. Kemampuan bahasa asing beliau pun luar biasa bagus. Tak jarang beliau berpidato dalam bahasa asing tanpa teks. Selain itu, gagasan-gagasan kenegaraan beliau memang luar biasa bagusnya. Namun, sangat disayangkan, di penghujung jabatannya, beliau melakukan kesalahan fatal. Apakah itu? Kesalahan fatal yang pertama adalah Nasakom dan demokrasi terpimpin. Dari kesalahan ini, terjadilah penyimpangan secara konstitusi. Selain itu, karena faham Nasakom yang pernah digagasnya tahun 1926 itulah, Pak Karno jadi dekat dengan PKI, sehingga sebagian rakyat yang anti PKI mulai kecewa. Kesalahan kedua adalah operasi pembebasan Irian Barat. Sedikit kita review, Irian Barat dalam pengakuan kedaulatan Indonesia tidak pernah masuk dalam perundingan. Dalam perundingan konferensi meja bundar di Den Haag sekalipun, wilayah Irian Barat tetap milik Belanda. Padahal, itu adalah perundingan final dari perundingan pengakuan kedaulatan. Berarti, hingga saat itu, Papua atau Irian Barat bukanlah wilayah Indonesia. Mungkin, Presiden Soekarno kecewa dengan hasil perundingan itu, namun Muhammad Hatta, Wakil Presiden RI waktu itu juga tak mengambil pusing. Alasan utamanya adalah karena mereka bukan bangsa Melayu, melainkan bangsa Melanesia. Selain itu, Bung Hatta berusaha menghindari image bahwa Indonesia punya nafsu imperialisme di mata dunia jika memaksakan wilayah Irian Barat. Jika mereka dipaksakan bergabung, khawatir nantinya akan menjadi duri dalam daging. Namun, suara Bung Hatta tak didengar. Dan, terjadilah operasi perebutan Irian Barat. Konsekuensi dari perebutan Irian Barat ini bisa kita rasakan sampai sekarang, yaitu berulang kali terjadinya permasalahan KKB yang kerap menyita waktu dan pikiran kita untuk membangun bangsa. Kesalahan ketiga adalah konfrontasi Malaysia. Kesalahan ini cukup fatal, karena konfrontasi Malaysia ini ternyata dimanfaatkan oleh PKI untuk membentuk Angkatan Kelima. Sedangkan ekonomi saat itu begitu lemah dan rapuh, terlebih setelah Indonesia keluar dari PBB. Dari konfrontasi inilah, akhirnya PKI mempersenjatai sebagian pemuda rakyat dan gerwani, lalu terjadilah peristiwa G30 SPKI yang sekaligus menjatuhkan Pak Karno secara tragis. Dari ketiga kesalahan ini, jabatan Presiden Soekarno berakhir secara tragis. Selain kesalahan di atas, kelemahan Presiden Soekarno adalah kurang mampunya membangun ekonomi negara. Ketika Muhammad Hatta menjadi wakil presiden, beliaulah yang berhasil membangun ekonomi negara Indonesia. Namun, sejak demokrasi terpimpin, beliau mengundurkan diri sebagai wakil presiden dan perekonomian Indonesia merosot tajam. Sebagian besar rakyat Indonesia makan bulgur atau gandum makanan kuda. Bukan gaplek karena gaplek masih terlalu mewah untuk rakyat Indonesia kala itu. Minyak tanah langka, korupsi juga luar biasa, inflasi hingga sekitar 600%, dan harga barang melambung. Beliau yang pernah berjasa besar tak lagi dipercaya karena kedekatannya dengan PKI waktu itu. Presiden kedua, Jenderal Soeharto. Presiden kedua Republik Indonesia ini berasal dari kalangan militer sebelum akhirnya menjadi presiden.
Presiden kedua ini sangat cerdas dan brilian dalam menata ekonomi. Berbagai strategi dia jalankan untuk memperbaiki kondisi bangsa yang tengah carut-marut ekonominya. Kelebihan Presiden Soeharto ini adalah kecerdasannya menguasai masalah. Hal ini juga tampak dari karir militernya. Di kalangan militer, Pak Harto adalah satu-satunya anggota militer yang paling banyak menjadi panglima. Selama berkarir di kemiliteran, Pak Harto pernah 9 kali menjadi Panglima TNI. Tentu prestasi ini bukanlah main-main. Prestasi lain dari presiden kedua ini adalah memperkenalkan budaya halal bihalal. Mungkin, bagi generasi Z, halal bihalal adalah tradisi asing. Perlu diketahui, halal bihalal adalah tradisi asli Indonesia. Tradisi ini seingat saya pertama kali muncul di akhir tahun 80-an. Pak Harto menganggap ini tradisi yang bagus, dan beliaulah yang akhirnya memperkenalkan budaya ini pada dunia. Kini, budaya halal bihalal telah dikenal dunia juga berkat beliau. Selama kepemimpinannya, banyak sekali kemajuan di bidang ekonomi Indonesia. Swasembada beras berhasil, taraf hidup masyarakat Indonesia meningkat, dan daya beli masyarakat juga terangkat. Mungkin, generasi sekarang mengira di era Orde Baru penuh dengan subsidi. Itu tidaklah benar. Di era ini, tak ada subsidi, bansos ataupun BLT. Masyarakat di masa ini memang betul-betul memiliki daya beli yang bagus. Tingkat kesenjangan sosial di masa ini adalah yang terendah, dan tingkat kemiskinan juga yang terendah. Di era kepemimpinan presiden kedua ini, pembangunan di sektor pertanian diutamakan. Karena sektor pertanian diprioritaskan, maka mata rantai ekonomi pun terbentuk, dan perekonomian di masa ini begitu baik. Peluang untuk bekerja banyak, begitu pula peluang untuk berbisnis. Di era ini, lapangan kerja di sektor real begitu terbuka lebar. Jumlah pengangguran menurun drastis. Program keluarga berencana digalakkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan rakyat Indonesia. Sebagai manusia biasa, beliau juga punya kekurangan. Pak Harto kerap dinilai otoriter dalam memerintah. Hal ini tampak pada banyaknya aktivis yang hilang di era pemerintahan beliau. Kebebasan berpendapat di masa ini begitu mahal. Jika di masa sekarang Anda bebas mengkritik pemerintah, di era Orde Baru tidak demikian. Sekali Anda mengkritik pemerintah, bisa dipastikan esok Anda tidak akan terbit. Korupsi di era Orba juga tergolong besar, namun tak separah sekarang. Untuk kelebihan dan kekurangan Orde Baru, secara lengkap bisa Anda lihat di postingan saya sebelumnya. Link saya sediakan di deskripsi. Presiden ketiga, Profesor B.J. Habibie. Kerusuhan Mei tahun 1998 telah menyebabkan Presiden Soeharto yang baru menjabat selama 2 tahun setelah 3 dekade berkuasa akhirnya mengundurkan diri sebagai presiden. Posisi presiden digantikan oleh Profesor B.J. Habibie. Sebagai pelaksana tugas presiden, beliau telah berusaha menyelesaikan masa tugasnya hingga tahun 2000. Tak banyak kebijakan beliau yang dapat diliput. Namun, hal yang paling membuat catatan merah adalah lepasnya Timor Timur dari pangkuan NKRI. Mungkin, sebagian kalangan kecewa, namun ada sisi positifnya juga. Memang, Profesor B.J. Habibie menurut saya tidak terlalu menguasai politik karena dia sejatinya adalah seorang teknokrat. Bagaimanapun juga, beliau sangat berjasa pada Indonesia dengan kecerdasannya. Karena beliaulah kita pernah mampu membuat pesawat terbang sendiri, yaitu N250, walau sekarang tak tahu bagaimana nasibnya. Presiden keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Setelah kepemimpinan B.J. Habibie, Gus Dur menjadi presiden keempat dengan Megawati Soekarno Putri sebagai wakilnya. Gus Dur terkenal dengan idenya yang begitu visioner, dan Megawati terkenal dengan kecerdasannya di bidang politik.
Gagasan Gus Dur yang hingga saat ini saya ingat adalah pluralismenya. Beliau menghargai perbedaan berpendapat. Di era beliau, agama Konghucu diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Beliau juga mulai memberikan hak suara pada Ekstapol 1965 yang sebelumnya tak memiliki hak suara. Keluarga Ekstapol 1965 muka mendapat halnya di era beliau. Namun, kelemahan dari kepemimpinan beliau adalah kebijakannya yang kerap dinilai kontroversial. Beliau adalah satu-satunya presiden Indonesia yang secara terbuka menemui Perdana Menteri Israel, sekaligus mengkritik Perdana Menteri Israel dengan kritik yang tajam. Kemampuan bahasa asing beliau juga bagus. Keputusan Gus Dur yang banyak mendapat tentangan adalah niatnya untuk membuka hubungan dagang Indonesia dan Israel. Karena keputusan itulah, beliau mendapat tentangan dari sebagian kalangan masyarakat. Padahal, maksud beliau adalah supaya Indonesia punya nilai tawar untuk mendamaikan Israel-Palestina. Dan, di tahun 2002, Gus Dur dijatuhkan melalui sidang istimewa. Beliau tenang melepas masa jabatannya, namun banyak pemikiran beliau justru terbukti di masa kini. Mungkin, kelemahan dari Gus Dur adalah idenya terlalu canggih di masanya. Presiden kelima, Megawati Soekarnoputri. Setelah Gus Dur dijatuhkan, Megawati menjadi pengganti dari Gus Dur. Selain meneruskan program yang dimulai Gus Dur, beliau juga menelurkan ide-ide dan gagasan yang bagus. Di era beliaulah berdiri sebuah lembaga anti-teror, yaitu Densus 88 akibat kejadian bom Bali 1 yang menewaskan ratusan turis asing. Sebagai putri dari presiden pertama, yaitu Presiden Soekarno, Megawati mewarisi kemampuan politik ayahnya. Beliau adalah presiden wanita di Indonesia pertama. Kemampuan politik beliau saya nilai luar biasa. Gagasan brilian pun lahir dari pikirannya. Adapun gagasan brilian beliau yang Anda saksikan hingga sekarang adalah Mahkamah Konstitusi, pemilu secara langsung, Undang-Undang Konstitusi yang membatasi jabatan presiden maksimal 2 periode, dan juga Undang-Undang KPK. Namun, sayangnya di era pemerintahan beliau, sebuah perusahaan BUMN, yaitu Indosat terlepas. Hal inilah yang membuat masyarakat kecewa dengan kepemimpinan beliau, walau menurut saya ada bagusnya juga. Jabatan beliau berakhir di tahun 2004. Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden ke-6 ini menjabat selama 10 tahun atau 2 periode masa pemerintahan presiden. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa dikenal dengan Presiden SBY ini berasal dari kalangan militer yang bisa saya katakan selain cerdas, dia juga seniman yang hebat. Sebagian orang menilai beliau adalah sosok yang multitalenta. Mulai kemiliterannya, ilmu politiknya, kemampuan olahraga hingga jiwa seninya yang bagus. Sebagai seorang yang punya banyak kemampuan, karya beliau begitu banyak. Namun, di topik ini saya akan membahas secara singkat kiprah beliau sebagai seorang presiden. Untuk bahasan yang lebih detail bisa disaksikan pada konten sebelumnya. Link saya sertakan di deskripsi. Di masa kepemimpinan beliau, kondisi ekonomi Indonesia yang masih porak-poranda akibat krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga tahun 2000 perlahan mulai membaik. Selain mempunyai gagasan bagus, beliau mampu memvisualkan gagasan dari pendahulunya. Salah satu contohnya adalah membentuk KPK, dan juga komitmen beliau memberantas korupsi di Indonesia. Kelebihan dari Presiden SBY adalah penerapan demokrasi yang betul-betul terasa. Selain itu, Indonesia betul-betul netral di era beliau. Indonesia tidak condong ke blok timur seperti halnya Orde Lama ataupun condong ke blok barat seperti halnya Orde Baru. Selain itu, perencanaan pembangunan di era SBY begitu cermat dan rapi,
sehingga pembangunan infrastruktur plus pertumbuhan ekonomi begitu terasa di masa ini. Kesenjangan sosial berhasil diperkecil setelah krisis moneter. Kelesuan usaha mulai bangkit di era ini. Kelebihan lain dari pemerintahan SBY adalah penyelesaian pertikaian antara GAM dan TNI. Di era ini, konflik Aceh berakhir. Kelemahan di era SBY adalah tingkat korupsinya yang cukup tinggi, walau komitmen pemberantasan korupsi di era ini sudah maksimal. Presiden ke-7, Joko Widodo. Presiden Joko Widodo atau yang dikenal sebagai Presiden Jokowi ini memerintah Indonesia tahun 2014 hingga tahun 2024. Kendati masa pemerintahannya saat ini masih berlangsung, namun suasana panas di masa pemerintahan beliau sudah sangat terasa. Itulah sebabnya, saya menulis ini tanpa menunggu tahun 2024. Presiden ke-7 menurut saya sebenarnya bagus. Visi dan misinya dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah bagus. Di era kepemimpinan beliau, sudah banyak infrastruktur yang terlihat seperti adanya jalan tol yang telah melintang di sepanjang Jawa, lalu di daerah lain. Selain itu, kereta api Trans Sulawesi yang tak ada di pemberitaan pun telah resmi beroperasi. Berbagai proyek mercusuar dibangun di era ini. Namun, sayangnya pembangunan infrastruktur ini ternyata tak memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi terpuruk ketika pembangunan saat ini begitu masif. Pembangunan infrastruktur di era ini bukannya membuat pertumbuhan ekonomi makin baik, malah yang ada makin hancur. Terutama di periode kedua kepemimpinan beliau. Belum lagi adanya isu komunis gaya baru, hutang negara yang meledak, jebakan hutang China, dan juga oligarki. Untuk informasi yang lebih detail mengenai kelebihan dan kelemahan pemerintahan beliau ada di postingan saya sebelumnya, dan link dapat dilihat di deskripsi. Kesimpulan, setelah berbagai uraian kelebihan dan kelemahan dari masa pemerintahan ke-7 Presiden di Indonesia, saya menilai bahwa presiden terbaik di Indonesia hingga saat ini tetaplah presiden kedua, yaitu Presiden Soeharto. Jika Anda berbeda pendapat, saya persilahkan karena setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda. Mengapa saya menilai Presiden Soeharto adalah presiden yang terbaik? Mungkin, era kepemimpinan beliau dinilai sebagian kalangan adalah era yang begitu ngeri dan otoriter. Namun, hanya di era beliau masyarakat dapat hidup dengan layak tanpa ketergantungan subsidi, BLT dan juga bansos. Selain itu, ketika awal memimpin, Presiden Soeharto membangun Indonesia tanpa berhutang pada IMF karena di saat itu, Indonesia tak bisa pinjam dana pada IMF. Alasannya karena hutang warisan Orde Lama yang meledak, ekonomi carut-marut dan inflasi tinggi itulah yang membuat Indonesia sulit mendapat kucuran dana dari IMF. Akhirnya, dengan bantuan kelompok Paris Club, Indonesia mendapat moratorium hutang dan mendapat pinjaman dari IGGI dengan jumlah yang minim serta negosiasi yang alot. Dari situlah, Presiden Soeharto berusaha berhati-hati dalam membangun Indonesia. Dan hasilnya, selama kepemimpinan beliau ekonomi Indonesia tumbuh subur, walau sebagian kalangan menilai era Orde Baru adalah era yang mengerikan. Hal ini tak pernah terjadi di masa kepemimpinan presiden lain. Mungkin, di era SBY pembangunan ekonomi plus demokrasi berjalan seimbang. Kita benar-benar netral, namun hutang negara yang ditinggalkan masih lebih banyak daripada hutang di era Orde Baru. Di era Orde Baru, hutang negara sebenarnya nol. Hanya hutang swastanya yang membengkak. Dan karena pandangan itulah, saya menilai pemerintahan Presiden Soeharto adalah yang terbaik hingga saat ini. Terima kasih.